Orang lain bisa khawatir, orang lain bisa takut yang gak kenal Tuhan. Tetapi kami mau memastikan bahwa anak-anakmu yang ada di wadah ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kami punya Bapa yang sanggup menolong kami dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Dan Engkaulah Tuhan yang sanggup membela kami. Sembuhkan anak-anakmu yang sakit, pulihkan kekuatan anak-anakmu yang lemah, jawab doa-doa seruan mereka, kuatkan lutut yang lemah, teguhkan hati yang goyah, supaya pulang dari tempat ini setiap kali kami beribadah, ada kesegaran yang baru, ada kekuatan yang baru, ada hikmat yang baru, ada semangat yang baru, yang Tuhan berikan buat semua anak-anakmu yang ada di WTC Tang City, ibadah yang pertama ini Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir dan kami siap untuk diberkati. Amin. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk menantikan Tuhan berfirman, sama-sama kita katakan amin. Yang keras sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Nah, shalom semuanya. Nah, mungkin Anda bertanya, yang berdiri kok bukan Pak Juhardi hari ini? Nah saudara, karena satu dan lain hal Pak Juhardi harus pergi ke WTC Pusat dan saya dari bench bangku cadangan saudara harus ada di Tang City hari ini. Wah, tapi saya percaya firman Tuhan bukan firman Tuhan yang cadangan. Firman Tuhan adalah selalu firman Tuhan yang fresh. Nah saudara, hari ini memang mohon maaf tidak ada outline, tidak ada PPT. Dan saya harap semua saudara bisa mencatat dengan baik. Nah satu hari ini saudara, karena nggak ada PPT, nggak ada outline. Sehingga saya akan bicara topik yang besar, bagaimana mempersiapkan masa yang sukar. Nah saudara, di tiap-tiap ibadah, saudara akan dengarkan sebuah topik yang berbeda. Nah saya ingin berbagi hari ini, bagaimana kita mempersiapkan diri di masa yang sukar. Nah saudara, Anda dan saya hari ini sedang di masa dunia mengalami satu gonjang-ganjing yang luar biasa. Saudara, kalau Anda memperhatikan berita, makin memperhatikan berita, rasanya hati ini makin takut. Saudara, ada banyak negara sekarang sedang diambang kebangkrutan dan sudah ada negara yang sudah bangkrut. Saudara, saya membaca bagaimana hari ini Sri Lanka, saudara, betul-betul langka, energi langka, saudara. Mereka udah gak punya lagi sumber daya. Listrik mati satu hari bisa 13 jam, 14 jam. Nah Anda bisa bayangkan saudara. Nah mereka mesti ngantri bensin. Itu bisa 24 jam sampai 48 jam. Waduh saudara, mereka ngantri bensin mesti bawa pilo, mesti bawa bantal. Dan itu betul-betul terjadi di Sri Lanka. Belum lagi negara-negara lain yang sekarang sedang menyusul di ambang resesi. Pak Jokowi kemarin bilang, saudara waktu dia kunjungan ke Rusia, kunjungan ke Ukraina, siap-siap. Ke depan harga roti naik, harga mie naik. Nah, Anda yang suka mie hati-hati, harganya akan naik. Anda yang suka makan roti naik. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya percaya roti hidup tetap bisa memberikan kepuasan, kekenyangan dalam hidup kita. Saudara, kenapa gandum ditahan? Rusia punya cadangan 122 juta ton hari ini yang tidak bisa keluar. Ukraina ada 77 juta ton gandum yang gak bisa keluar. Nah Anda bisa bayangkan ke depan mau jadi apa? Gak ada yang tahu. Kesukaran makin sukar, sulit makin sulit, susah juga makin susah. Saudara, hari ini perusahaan startup tiba-tiba sekarang semua PHK. Banyak sekali. Saudara, orang bingung mau kerja apa. Gak ada yang tahu ke depan seperti apa. Nah tapi hari ini saudara, saya mau ajak saudara di tengah masa sukar, di tengah masa sulit. Percayalah hari ini Anda dan saya punya Tuhan yang bisa mengatasi kesukaran. Coba ngomong sama-sama nih, saya percaya, yang keras dong. Saya percaya di tengah masa sukar, di tengah masa sulit, saya punya Tuhan. Lo ngomongnya dengan iman dong, saya punya Tuhan yang bisa mengatasi kesukaran. Amin saudara. Oleh karena itu saya akan bagi beberapa topik. Nah topik yang pertama di ibadah pertama adalah bagaimana Anda dan saya mesti punya hikmat untuk mengatasi kesukaran. Saudara, dunia dari dulu terus sukar. Zaman Abraham udah ada kelaparan. Zaman Ishak juga ada kelaparan. Zaman Yusuf juga ada kelaparan. Hari ini pun masih ada kelaparan. 13 juta orang hari ini loh saudara, mereka sedang lapar. Betulan. Nah kalau Anda bisa makan hari ini, Anda masih bisa menikmati berkat Tuhan di Indonesia. Saya percaya itu karena pemeliharaan Tuhan.
Nah, bagaimana gereja? Nah, bagaimana keluarga Anda? Bagaimana Anda mempersiapkan pekerjaan Anda? Anda perlu hikmat. Anda nggak cukup cuma tahu berita. Anda nggak cuma cukup tahu sebuah perubahan. Tapi saya rindu ketika terjadi sebuah perubahan. Ketika terjadi sebuah masalah. Anda bukan cuma ikut hanyut gelombang perubahan. Dan akhirnya Anda jadi korban perubahan. Tapi doa saya, di balik sebuah perubahan. Bukan Anda menjadi korban perubahan. Apalagi cuma jadi saksi perubahan. Tapi Anda adalah orang yang bisa membuat perubahan. Anda adalah history maker yang Tuhan mau buat. Sehingga tetanggamu bisa lihat, lingkunganmu bisa lihat. Wow, betul loh, mereka yang ibadah kepada Tuhan. Tuhan membedakan antara orang benar dan orang fasik. Wih, kok gak ada yang amin? Saya berdoa loh, betulan teman kantormu akan lihat, ih beda loh, ini staf yang beribadah dengan Tuhan. Dan satu lagi staf yang orang fasik, saudara. Saya berdoa, orang lain bisa mengamati usahamu dan orang berkata gini, bener loh, usahanya orang bener dibela loh sama Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan mempersiapkan semuanya itu? Karena ada mujizat yang betul-betul seperti laut terbelah. Ada mujizat bagaimana daging bisa diberikan dari langit. Tetapi ada satu hikmat untuk Anda bisa berjalan dan Anda bisa lihat mujizat setiap hari dalam hidup ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Nah, 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 sampai 24. Nanti kalau ada ayat Alkitab bisa tolong dibuka di sini. Karena tidak ada PPT dan bisa segera dibaca bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-23 sampai 24. Oke, 1, 2, 3 baca. Raja Salomo melebihi apa saudara? Semua raja di bumi. Dalam hal apa saudara? Kekayaan terus dan hikmat. 24. Seluruh bumi berikhtiar. Berikhtiar itu artinya bermaksud, berkeinginan. Ada apa kok orang Israel pada saat itu kok bisa beda dengan bangsa-bangsa lain? Saat itu ada bangsa Mesir yang terkenal dengan pengetahuannya. Saudara, kalau Anda membaca ilmu pengetahuan, maka pengetahuan awal-awal di dalam dunia ini selalu dimulai dari negara India dan negara Mesir. Tetapi Alkitab berkata orang berikhtiar, orang bermaksud untuk datang mencari Salomo. Untuk ngapain saudara? Lanjutkan. 1, 2, 3. Untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah. Nah, Anda garis bawah ini loh saudara. Yang ditaruh Allah di dalam apa saudara? Hatinya. Saudara, hari ini pelayanan perlu hikmat. Kepala keluarga perlu hikmat. Para profesional yang kerja, Anda perlu hikmat. Anda yang usaha hari ini, Anda juga perlu yang namanya apa saudara? Hikmat. Anda yang sekolah, yang kuliah, hari ini juga perlu yang namanya apa saudara? Hikmat. Nah, Salomo waktu ditanya Tuhan, kamu mau apa? Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta umur panjang. Dia nggak minta supaya kekalahan terhadap musuh-musuhnya. Dia nggak minta yang orang lain minta, Tuhan kasih dong aku kaya. Siapa tahu Tuhan besok ada sekarung uang 1 miliar jatuh dari langit gedubrak. Salomo nggak minta uang sekarung 1 miliar turun dari langit saudara. Dia nggak minta Tuhan kasih aku panjang umur dong Tuhan. Enggak. Dia minta satu hal yang orang lain nggak minta. Yang orang lain nggak ingin itu, tapi dia minta sesuatu yang penting, yang bisa akhirnya lewat itu bisa mendatangkan kekayaan, bisa mendatangkan panjang umur, bisa mendatangkan kemenangan atas musuh-musuhnya, yaitu satu kata yang namanya 1, 2, 3 bilang hikmat. Ada 4 hikmat utama Salomo dan bagaimana Salomo mendapatkan hikmat ada 3 cara. Apa saja Pak kalau Anda memperhatikan 4 hikmat utama Salomo yang kita perlu minta di hari-hari ini loh saudara. Saudara, ketika Salomo menjadi raja saudara, maka kalau Anda memperhatikan saudara, kitab 1 Raja-Raja saudara pasal yang ketiga. Ketika dia selesai meminta hikmat, maka datanglah 2 orang perempuan. Rebutan 1 anak. Saudara, dia diperhadapkan Salomo yang muda harus mengambil decision loh. Keputusan, ini anak miliknya ibu A atau miliknya ibu B. Ngambil keputusan gak mudah loh saudara. Ini raja loh ingat.
Keputusan salah bisa memengaruhi apa yang menjadi pandangan masyarakat atau rakyat, orang yang dibawanya. Saudara, kalau Anda jadi pemimpin, apa yang Anda ambil keputusan, itu punya pengaruh besar kepada orang yang ada di bawah Anda. Kalau minimal kepala keluarga, maka keputusan seorang bapak, keputusan seorang ayah, itu punya pengaruh besar minimal untuk istrinya dan anaknya. Kalau Anda ketua Kersel, keputusanmu akan menentukan anggota-anggota Kersel yang ada di Kersel Anda loh saudara. Bisa maju, bisa mundur, bisa hilang, sangat terpengaruh. Ngambil keputusan tuh kelihatannya gampang loh. Tapi Salomo ketika diperhadapkan ada dua ibu ngerengek, ini anak saya. Yang satu juga bilang ini anak saya. Saudara, dia mungkin secara manusia, orang lagi nonton dia, pilih mana nih ya, kira-kira ya A atau B. Salomo gak bisa cuma hitung kancing, A, B, gak bisa. Atau nungguin toke, berarti ibu A. Toke, ibu B, gak bisa. Hidup ini bukan tergantung toke, hidup bukan tergantung kancing, hidup mengambil keputusan itu sesuatu yang penting loh Bapak Ibu. Kapan Anda investasi? Kapan Anda enggak? Kapan Anda maju? Kapan Anda mundur? Gak gampang saudara. Anda gak bisa gini, maju terus. Gak bisa. Ada kalanya Tuhan berkata kepada Daud, kau mesti muter. Ada kalanya Tuhan bilang, maju. Beda-beda loh. Gayanya gak bisa gini. By teori nih, ini by teori. Gak bisa. Gak bisa berdasarkan pengalaman kemarin. 5 tahun, 10 tahun, gak bisa. Apalagi Anda ada di tengah-tengah dunia yang hari ini perubahannya sangat cepat saudara. Kemarin baru berubah, sekarang sudah berubah. Bulan lalu ada produk teknologi baru, sekarang udah keluar teknologi yang lebih baru. Berita yang kemarin rasanya udah basi. Kenapa saudara? Hari ini sudah ada berita yang lebih baru lagi. Nah kalau Anda gamang, dengarkan ini. Kalau Anda nggak punya hikmat untuk mengambil keputusan, hati-hati jangan-jangan keputusan yang salah berakibat fatal dalam kehidupan kita. Untung Salomo punya hikmat. Wah saudara, orang lagi nunggu dia, ini kira-kira raja mau ngapain ya? Dia bilang ambil pedang. Orang mulai bingung, jangan-jangan bayinya mau dibelah jadi 2. Kadang-kadang kita ngambil keputusan yang gampang-gampang aja kan. Udah sikat aja, bagi 2 aja. Udah bayinya mati biarin aja. Yang penting kan satu dapat setengah badan, satu dapat setengah badan. Adil kan? Keadilan tuh gak selalu yang dibelah jadi 2 saudara. Halo? Jadi ngambil keputusan tuh gak serta-merta gampang loh. Gak gampang loh, gak gampang. Saudara semakin tinggi posisi Anda, entah di kantor. Waktu Anda punya usaha walaupun karyawanmu cuma 5, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 50 ke atas karyawanmu. Ngambil keputusan itu enggak gampang, enggak bisa cip. Enggak gampang. Anda mendidik anak, ngambil keputusan mau sekolah di mana, bukan cuma sekedar sekolahnya mahal. Berapa banyak anak di sekolah mahal, anak itu juga malah hancur berantakan. Betul loh saudara. Anda ngambil bisnis gak cuma gini, profitnya berapa ya? Gak bisa cukup loh. Betul Anda mesti menimbang profit, tapi belum tentu profit itu saudara mendatangkan kebaikan buat keluarga Anda. Amsal 16 ayat 25 pernah berkata gini, ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju apa saudara? Maut. Lot cuma memilih apa saudara? Tempat yang bagus. Waduh keren nih, ini kerjaan mah enak, ini kalau usaha, pasti maju. Dia salah, dia pikir cuma kelihatannya yang indah, tempatnya yang berair. Padahal Sodom dan Gomora adalah tempat yang bisa merusak anak istrinya. Bahkan Alkitab mencatat ketika istrinya disuruh keluar oleh Tuhan dari Sodom dan Gomora, istrinya menjadi tiang apa saudara? Garam. Hati-hati saudara. Nah Salomo ini saudara dia ambil pedang bukan milih yang gampang loh. Waktu dia ambil pedang, dia cuma bilang gini, aku tebas nih anak ya. Dia pengen tahu reaksinya apa. Ngambil keputusan tuh pelan-pelan. Perlu yang namanya 1, 2, 3 hikmat. Katakan, jangan gerasa gerusu. Ini masa sukar saudara.
Jangan cuma sekedar follow ikut-ikutan. Wah Pak Pierre gini gue ikut. Gak bisa. Gak bisa. Melayani hari ini tantangannya besar Pak Bu. Gak gampang era sekarang. Kalau era tahun 2000 saja masih lebih mudah. Karena belum ada YouTube. Belum ada tahun 99, 2000, 2001, 2022. Orang gak tahu gereja mana, siapa pengkhotbahnya. Gak pusing. Tapi hari ini saya khotbah di tempat ini pun. Anda bisa sambil lihat YouTube dan lihat pengkhotbah lain khotbah di saat yang sama. Betul gak saudara? Gak gampang. Gak mudah. Tantangannya beda. Kalau Anda salah ngambil keputusan, caramu cara lama, pengalamanmu cuma cara lama. Maka ada banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi. Dan berkata, loh kok? Loh kok? Loh bisnisnya katanya menguntungkan. Loh kok? Loh sekolah anak saya Pak udah mahal loh Pak. Loh kok? Loh kenapa? Karena Anda perlu nomor satu. Hikmat yang dimiliki Salomo adalah hikmat untuk mengambil keputusan dengan tepat. Anda mesti minta ini loh saudara. Ini era di mana kalau Anda jadi pemimpin. Semua ini kan pemimpin toh. Minimal pemimpin keluarga. Termasuk istri. Istri itu juga akan membantu suami loh ngambil keputusan. Anda jangan anggap sepele. Suami-suami jangan meremehkan istrimu. Jangan pikir itu. Anda perlu hari ini nomor satu, minta hikmat untuk mengambil keputusan dengan tepat. Ya coba Anda baca ya, 1 Raja-Raja pasal 3. Saudara, ayat 28 sampai 29. Gara-gara Salomo bisa ngambil keputusan dengan tepat. Ini lihat. Wah berharga sekali loh. 1 Raja-Raja pasal 3, ayat yang ke-28. Ya saudara, mari kita baca. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada siapa saudara? Raja. Saudara, keputusan yang tepat itu akan menentukan apa yang terjadi kepada orang di bawah Anda loh saudara. Bisa di bawahnya memberontak seperti Rehabeam. Kalau Anda pernah baca kitab Alkitab, bagaimana setelah nanti Salomo punya anak. Saudara, orang berontak terhadap Rehabeam. Orang berkata, ringankan dong pajak kami. Ringankan tanggungan kami. Rehabeam dihadapkan kepada 2 pilihan. 1, dia tanya sama para senior. Yang masih hidup waktu bapaknya udah gak ada. Tapi kan masih ada orang tua-tua yang masih hidup bersama bapaknya. Dia tanya gini, apa yang harus aku perbuat? Rehabeam muda. Orang itu berkata, udahlah. Kamu ringankan tanggungan orang-orang. Enggak apa-apa, rakyatmu tetap akan setia kok. Kalau kamu ringankan tanggungan, kamu enggak usah khawatir. Namamu tetap akan bisa naik, orang tetap akan menghormati. Rehabeam tanya orang yang kedua, barisan kelompok anak muda. Gimana cah? Orang minta loh tanggungan diringankan. Gimana ya? Aku terobos terus gimana? Orang muda berkata gini, kasih tahu kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Lalu dia pikir-pikir gini, aduh nasihat orang tua itu gak penting. Aku mesti menunjukkan aku raja yang berkuasa, aku raja yang besar. Orang mesti tunduk sama aku. Dia ngomong gitu sama rakyat dan sejak hari itulah Israel terpecah. Dan tahukah Anda, gara-gara itu 10 suku Israel sampai hari ini hilang. Belum kembali. Saudara, Alkitab berkata orang menjadi takut. Mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan apa saudara? Keadilan. Nomor 1 hari ini di tengah masa sukar. Please, Anda semua mesti minta Tuhan berikan aku hikmat untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. Minta tiap hari. Ini masa gak gampang loh saudara. Pelayanan gak mudah. Kerja gak mudah. Kuliah gak mudah. Ada gak bisa hari ini cuma sekedar manut aja, ikut aja. Apa yang terjadi gak bisa. Anda mesti minta Tuhan, aku mesti kemana Tuhan? Aku mesti minta hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Supaya hidupmu jangan seperti keluarga Lot. Supaya hidupmu dan hidupku jangan seperti Rehabeam. Tapi saya berdoa keputusan-keputusan yang tepat akan membuat hidupmu jalan di jalan orang benar. Makin hari cahayamu makin bersinar. Yang mau katakan
Keputusan yang tepat membuat keluargamu bahagia. Keputusan yang tepat membuat perusahaanmu diberkati Tuhan. Keputusanmu yang tepat akan membuat tempat kantor di mana Anda bekerja makin diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan. Ketua Kersel yang bisa ngambil keputusan dengan tepat akan membuat anggota Kerselnya bertumbuh lebih lagi di hadapan Tuhan. Wah. Nomor 2. Hikmat apa yang Salomo minta dan Tuhan kasih loh, dan ini penting loh buat kita. Saudara, Salomo ini, saudara, kalau nanti Anda membaca kitab Amsal, wah itu gubahan-gubahan Amsal yang ditulis sama dia, lagu-lagunya, sajak-sajaknya, puisi-puisinya, itu belum seberapa. Salomo, saudara, dia menjadi pribadi yang sangat dikenal orang. Orang pengen cari Salomo. Orang pengen dengar dari Salomo. Tentang apanya, saudara? Coba kita buka. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang ke-31 sampai 34. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 31 sampai ayat 34. Ini Anda perlu minta hikmat yang kedua ini loh. Yang pertama hikmat untuk mengambil keputusan dengan tepat. Tapi yang kedua, yuk kita baca 1, 2, 3 cepat. Iya, siapa iyanya ini? Salomo. Lebih, apa saudara? Bijaksana daripada semua orang. Dari mana? Etan, orang Israhi itu. Dan dari mana saudara? Heman, Kalkol, Darda, Marda. Saudara. Enggak ada Marda untungnya saudara. Anak-anak siapa saudara? Mahol. Sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Lanjutkan. Kenapa kok dia mendapat nama dari segala bangsa sekelilingnya? Lanjutkan 32. Ia mengubah 3.000 Amsal. Dan nyanyiannya ada berapa saudara? Sampai ditulis dengan detil loh. Deretan angkanya 1.005. Lanjutkan saudara. Ia bersajak tentang pohon-pohon dari pohon aras yang di gunung Libanon. Sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan. Tentang apa saudara? Burung-burung. Tentang binatang-binatang melata. Dan tentang apa saudara? Ayat ke-34 lebih keras, 1, 2, 3. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara, tahukah Anda kenapa Salomo akhirnya diberkati kaya kerajaannya? Karena orang datang ingin mendengarkan, mendapatkan apa yang dia punya. Kreativitasnya, inovasinya. Dan orang terpaksa dalam tanda petik. Orang kasih dia yang namanya apa saudara? Upeti. Seringkali kan kita pengen, gajiku kapan naik ya? Usahaku kapan besar ya? Loh, saudara Anda bertanya-tanya gimana ya supaya orang lain bisa beli ya? Gimana ya caranya supaya jemaat bisa terus datang ke gereja? Anda perlu nomor 2, yaitu hikmat untuk Anda mendapatkan kreativitas dan inovasi loh saudara. Betulan loh. Loh saudara, kalau Anda nggak mendapatkan hikmat untuk Anda bisa kreatif, untuk Anda bisa berinovasi, maka yang Anda lakukan selalu pasti stagnan. Dan yang stagnan satu kali pasti akan ditinggalkan. Tak ulang. Orang yang nggak punya kreativitas, orang yang nggak punya inovasi, rasanya sekarang zona nyaman nih, aman aja. Tapi tunggu tanggal mainnya, Anda segera akan ditinggalkan. Makanya jangan kaget satu kali CEO daripada Nokia. Pada saat Nokia lagi jaya-jayanya. Dia pikir untuk apa aku kreatif. Untuk apa aku melakukan inovasi. Handphone semuanya orang pakai Nokia. Dan tiba-tiba dalam sekejap muncul handphone baru. Sampai CEO-nya berkata, aku salah apa Pak Shalom? Bisnis lagi baik. Penjualan lagi bagus. Tiba-tiba rasanya omset langsung turun. Dan dia bertanya, betulan ini saudara, dia tanya di media sampai, salahku apa? Salahnya sederhana, dia merasa ada di zona nyaman dan stagnan. Nomor 2 ini penting loh saudara. Anda perlu punya hikmat kreativitas, hikmat inovasi, dan dengarkan baik, sumber hikmat kreativitas adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah God is creator, dia Allah pencipta. Makanya Tuhan, kalau Anda baca perjanjian baru tuh ya, keren loh saudara. Yesus itu kalau ngajar gak mungkin dengan cara yang sama loh. Dia lihat pohon, dia bisa cerita bagaimana pokok dengan carangnya. Saudara. Dia lihat penabur,
Dia bisa cerita ini bagaimana firman jatuh di tanah yang tepat atau jatuh di tanah yang berbatu-batu. Wah, dia bisa punya hikmat sedemikian rupa. Keren gak Tuhan kita? Keren gak Tuhan kita? Yang keras dong, keren gak Tuhan kita? Dia kadang-kadang sembuhkan orang, ada langsung berkata, bangkit jalan. Tapi ada kalanya dia ketemu orang buta. Dia cuma aduk-aduk saudara tanah itu dengan ludahnya. Saudara, dan mujizat juga bisa terjadi. Ada kalanya Tuhan cuma bilang, isi itu gentong ya, bejana dengan air yang biasa. Bisa jadi berubah jadi anggur. Oh, orang gak bisa tebak. Oh, caranya Tuhan pasti yang kayak kemarin itu. Gak bisa. Makanya dia selalu bertanya gini, hendaklah yang bertelinga. Engkau apa saudara? Mendengar. Kau pasti punya kreativitas loh, inovasi loh. Saudara satu kali, kurang lebih kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, jadi seluruh tim inti WTC itu berangkat ke Korea sama Pak Shalom, sama Pak Pierre, sama Ibu Cici juga. Dari Tang City siapa lagi ya Pak ya? Cuma berdua ya. Kami punya kesempatan datang ke salah satu gereja mega church katanya. Yang tahun 80-an saudara. Waduh saudara, oh itu gerejanya terkenal sekali. Kami tetap belajar sih terhadap sesuatu yang lampau. Saya belum pernah ke gereja itu sebelumnya saudara. Tapi datanglah saya dan seluruh rombongan termasuk ada Pak Pierre dan Pak Shalom di sini. Saudara, saya datang, waduh saudara yang menyambut semua generasi emas. Emas itu artinya saudara biar gak tersinggung. Maksudnya ini orang yang sudah tua, sudah senior. Kalau sudah tua giginya tinggal, nah ini kan senior, belum tentu giginya tinggal 2. Saudara, saya tuh memperhatikan, saya gak tahu kalau yang lain. Saya tuh suka memperhatikan sesuatu. Waktu kami datang saudara, rombongan loh saudara. Gak ada tuh yang sambut biasa aja. Mereka cuma ada kotak-kotak dengan sistem gereja-gereja lampau saya lihat. Model-model zaman dulu gereja cuma kotak-kotak di depan. Kami orang asing cuma lihat form-form. Gak ada yang bagaimana mengarahkan kami. Gak ada saudara. Kami duduk biasa. Kursinya pun saudara kursi yang lama. Ibadah dengan ibadah yang biasa. Bukan berarti kuasa Roh Kudus gak bisa bekerja. Kuasa Roh Kudus tetap bekerja. Tetapi saudara Anda perlu melayani dengan cara yang baru. Esensi Kristus jangan berubah. Esensi keselamatan tidak boleh diganggu gugat firman-Nya satupun Anda tidak bisa. Tapi cara Anda melayani, packaging-nya, kemasannya, caranya harus diperbaharui, harus diupdate, harus diinovasi. Yang ngerti katakan. Kita pulang dari selesai itu dingin, masuk bus ya masuk bus aja. Saya pribadi, saya nggak tahu dengan Pak Pierre dan Pak Shalom. Saya pribadi nggak ada kenangan yang excited gitu loh. Yang saya bisa bawa pulang kalau ke Indonesia. Nah kayak gini nih gereja nih, kita bikin kayak gini. Nggak ada saudara. Kita cuma lihat, oh gereja yang dulu besar. Kayak gini toh gerejanya. Kami cuma lihat gedungnya. Kami cuma lihat masa lalunya. Tahun 2019 sebelum COVID, saya punya kesempatan untuk pergi ke Australia. Ada 2 gereja besar di Australia. Gede sekarang gerejanya dan banyak gereja-gereja belajar di sana. Dan ketika kami ada di Melbourne saudara, kami kaget. Kami rombongan gak banyak. Cuma kurang lebih 6 orang. Bukan karena itu acara seminar, bukan convocation, bukan. Ini cuma ibadah minggu kayak begini. Kami penasaran ibadahnya kayak apa sih. Kami ingin dengar lagunya, nyanyinya kayak apa. Saudara waktu kami datang saudara, dia tahu kami orang asing. Kenapa? Celingukan kan? Kalau orang asing kan celingukan kan belum pernah. Saudara di depan itu ada beberapa anak muda pakai tulisan-tulisan. Welcome home lah segala macam saudara. Saudara langsung ada satu orang berkata gini. Where you come from? Kita bilang kita dari Indonesia. Saudara orang ini karena mungkin dia nggak ngerti bahasa Indonesia dengan cepat dan sigap. Dia panggilin mahasiswa Indonesia yang bergereja dan main di tempat itu. Langsung saya nggak tahu dia ngomong apa. Lalu mahasiswa Indonesia nyamperin kita dan berkata gini. Selamat datang Om Tante. Karena kita dipikirin udah tua-tua kan Om Tante saudara. Tak sopan juga sih. Tapi dia berkata hello. Saya suka banget loh. Om dan Tante bisa punya kesempatan datang ke tempat ini. Lalu dia berkata gini. Om Tante pintunya jangan lewat situ. Karena dia tahu kita jiwa baru saudara. Dalam tanda petik jiwa baru karena belum pernah ke gereja itu kan saudara. Kita dilewatin pintu yang berbeda. Saudara tahukah kita didudukin ada yang nemenin saudara. Aduh saudara. Selesai nemenin dikasih makan. Enak bener kan jalan-jalan ke gereja dikasih makan. Saudara gak ada di gereja itu.
Mana jiwa baru? Nggak ada. Kami langsung di brief dengan enaknya. Dan langsung dia ngobrol gini, oh ini dalam rangka apa? Ngantar anak sekolah? Apakah mau jalan-jalan? Lalu kita cerita, kita jalan-jalan. Lalu dia tanya, ada tempat nggak yang belum tahu? Kita bisa support nggak? Kita pengen kasih tahu tempat itu. Wah, kayaknya ke gereja gitu, kayaknya happy banget gitu. Terus selesai ibadah, dia masih tanya kita, nanti kalau om jalan-jalan lagi, nanti tante bisa hubungi ini. Kalau satu kali anak-anak om tante akan sekolah di sini, kita ada orang-orang yang siap untuk melayani. Wah, beda banget itu saudara. Saya tanya buat Anda, kalau Anda datang ke tempat itu, pengen gak rasanya balik lagi? Saudara, pengen dapat makan lagi saudara. Bukan cuma dikasih makan, layanannya beda. Kreatif gitu loh, kreatif. Inovasi. Ada guru sekolah minggu cerita tentang Goliat. Goliat badannya besar. Ya udah tahu dari zaman Alkitab Goliat badannya besar. Kalau Goliat badannya kecil itu ya kamu. Masalahnya Goliat tetap badannya besar. Cuma gimana cara menyampaikan kepada anak-anak kita. Dengan cara model packaging yang baru. Itu lebih penting supaya anak kita bisa menangkap dengan lebih mudah. Dunianya udah berubah Pak Bu. Cara didik anak-anak kita hari ini beda sama Pak Pierre didik anak-anaknya di era tahun 80-an, 90-an. Beda. Anak-anak kita sekarang nanya dikit-dikit kalau dikasih tahu, kamu jangan mandi malam-malam. Emang kenapa Pi? Aku baca di YouTube, aku baca di Google, nggak apa-apa itu mandi malam. Loh kalau dulu kan, jangan mandi malam-malam. Siap. Jadi ketua youth dulu lebih enak daripada ketua youth zaman sekarang, saudara. Gak mudah loh. Anda perlu hikmat, kreativitas, inovasi yang dari Tuhan. Kalau Anda selesai nanti lanjutan yang kedua. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Saya lanjutkan di ibadah yang kedua. Tapi saya mau tekankan ini, Anda mesti minta loh. Beneran loh, kerja mesti minta loh. Saya satu kali membaca sebuah cerita. Ada satu orang agen penjualan mobil di Amerika. Yang akhirnya sukses jualan mobil terbanyak di Amerika. Dan tekniknya masih dipakai sampai hari ini saudara. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang para sales jualan mobil yang lain. Orang lain kalau jualan mobil cuma tanya gini, Bapak mau beli mobil? Di mall gitu kan cuma, Bapak mau beli mobil? Pak ini mobil harganya sekian loh. Orang paling lihat, belum perlu, sorry ya lain kali aja ya. Sering gak Anda ketemu orang-orang sales cuma sekedar nawarin produknya? Tapi si orang ini saudara, dia mulai dengan apa? Beda loh. Waktu dia ketemu orang, dia mau membangun hubungan. Enggak segera langsung bilang, ayo Pak beli mobil Pak. Ini mobil saya terbaik loh Pak. Enggak. Dia bilang gini waktu ketika membangun hubungan, boleh tahu enggak Pak? Ini di Amerika, beberapa puluh tahun yang lalu sudah mulai ini. Pak boleh tahu enggak Pak, tanggal kelahiran Bapak itu tanggal berapa? Kalau boleh tahu, wedding anniversary-nya Bapak tanggal berapa? Lu sederhana lu saudara, cuma nanyain tanggal ulang tahun lu saudara. Dan orang dengan cueknya berkata, aku ulang tahun tanggal sekian. Dicatat sama dia. Dan apa yang terjadi? Ini kisah nyata, ini cerita bukan hari ini, tapi puluhan tahun yang lalu. Tapi teknik marketingnya masih dipakai sampai hari ini. Setiap kali ada temennya, langganannya yang ulang tahun, dikirimin. Kalau zaman dulu kartu gitu loh. Selamat ulang tahun Bapak Shalom yang dikasih Tuhan. Saya ikut berbahagia dengan ulang tahun Bapak Shalom di hari ini. Dan saya berharap ada hadiah spesial yang Bapak bisa terima. Dan kami dari dealer ini menyediakan hadiah spesial buat Bapak. Voucher 200.000 jika Bapak beli mobil. Vouchernya kecil, mobilnya mahal. Dan tahu gak Anda? Mungkin Anda sering dengar cerita ini lah. Orang gara-gara dikasih ucapan selamat. Waktu orang ini tahu wedding anniversary-nya kapan. Waduh Pak Lubis, wedding anniversary-nya dikasih tahu gini. Apakah Bapak berkenan memberikan hadiah spesial buat istri Bapak Ibu Roma dengan memberikan mobil yang baru? Langsung Ibu Roma, amin. Pak beli tuh Pak, beli. Kalau ditawarin di mall belum tentu mau. Beli, sayang mama, ini habisin duit terus. Tapi kan hari spesial. Penjualan dia naik. Dan dia menjadi salah satu agen penjualan mobil saat itu yang terbanyak, terbesar di Amerika. Banyak orang sekarang ngikutin sih, tapi hatinya gak di sono.
Saudara coba Anda pikirkan hari ini, minta Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat, kreativitas, inovasi. Saya tuh ambil waktu, sabat seperti Pak Widodo, kita doa sama Tuhan. Tapi juga setiap hal yang Tuhan percayakan di tangan kita mulai pikirin Tuhan, apa yang mesti aku buat lagi ya? Pikirin dong saudara. Jangan pelayanan pokoknya sama, kan bukankah Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu? Sekarang, iya itu kuasanya, esensi kuasanya nggak boleh berubah. Kreativitasnya, inovasinya, semangatnya, gairahnya harus berubah. Berubah. WL harus berubah, inovasi dong. Singers harus berubah dong, inovasi dong. Asyar harus berubah dong inovasinya. Saya berdoa ketika gereja mau berubah, saya percaya dunia akan dijangkau. Kristus akan diberitakan dengan cara yang baru, model yang baru. Yang setuju kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Tadi saya dengar tadi WL bilang gini, saudara bisa memberikan persembahan hari ini lewat QR, termasuk lewat Gojek. Dalam hati saya, waduh Gojek aja bersyukur bisa masuk gereja saudara. Itu Pak Nadim kalau denger ini bangga loh, Gojek bisa masuk Tang City disebut-sebut, aduh puji Tuhan. Padahal kalau dulu dipikir gimana caranya memulai, gak mudah. Dan saya berdoa, orang yang punya hikmat bukan orang dunia, tapi orang yang punya hikmat kreativitas adalah dari Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, hidup Anda, pekerjaan Anda. Karena sumber hikmat datangnya dari siapa saudara? Tuhan. Nomor 3 yang terakhir. 4 bagian belum selesai. Mumpung kan gak ada PPT, jadi santai saudara. Nomor 3, hikmat apa Pak? Nomor 1 ngambil keputusan dengan tepat. Minta saudara mesti minta tiap hari bangun pagi, doa minta Tuhan. Aku ambil keputusan dengan tepat. Ngajak makan istri, keputusannya harus. Kalau salah, saudara habislah itu kartu kredit Anda. Saudara. Tapi yang kedua tadi, minta hikmat kreativitas loh. Inovasi, jangan gini loh saudara. Saya tuh ngelihat gini, kenapa saudara ada banyak sumber daya gak berguna. Kenapa ada banyak sumber daya gak bisa berkembang. Karena kita lebih memilih zona nyaman dan menjadi pribadi yang statis, stagnan. Dan anti sebuah perubahan. Jadilah pribadi seperti Kristus saudara. Ngelayani dengan cara yang baru. Ngajar dengan cara yang baru. Tapi esensi keselamatan, esensi pribadi Kristus gak pernah diganggu gugat di dalamnya. Bahkan orang tercengang, wow cara pengajarannya, wow hikmatnya. Gak pernah sama loh, ngajar orang dengan cara yang berbeda. Gak bosenin, gak itu-itu aja. Guru sekolah minggu jangan ditebak sama anak sekolah minggu. Waktu ya pasti ceritanya Goliat nih. Udah pasti nih. Jangan gitu saudara. Anak sekolah minggu menunggu. Ini lagi cerita apa ya? Jangan ditebak. Sampai orang doa aja udah ditebak. Ya kalau dia naik doanya pasti itu dah. Jangan sampai ditebak kalau nawarin barang. Ya pasti ngomongnya itu lagi, itu lagi. Jangan sampai ditebak. Saya saudara ada teman dia mahasiswa S3. Dia bilang gini, capek ya punya dosen, dia kuliah S3, berarti kan dosennya profesor orang pintar saudara. Dia bilang gini, itu PPT-nya, itu zaman pertama kali PowerPoint dibuat, sampai sekarang tidak pernah dirubah. Jadi kalau profesornya ngajar, hatinya berkata, gue udah tahu dah, lu mau ngomong kemana gue juga udah tahu. Sehingga mahasiswa cuma gini, ada 2 kemungkinan Anda ngantuk karena Anda gak punya semangat. Karena Anda gak mau berubah. Atau yang kedua, saudara, yang ngajar gak pernah punya perubahan. Ya dua-duanya introspeksi. Jadi kalau saya khotbah Anda ngantuk, ya saya introspeksi. Jangan-jangan khotbahnya kelamaan. Ada yang bilang amin saudara. Udah jam 8 lewat hampir 20 menit. Kayaknya gak bisa selesai 3 dan 4. Gak apa-apa saudara, nanti masih ada ibadah berikutnya saudara. Ada ibadah 2, kita masih punya ibadah berapa? 3, masih ibadah berapa? 4, masih ada minggu depan tadi pengkhotbah yang luar biasa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saya cuma berhentikan ini, saya mau sampaikan hari ini. Anda dan saya perlu hikmat. Persiapan menghadapi perubahan, Anda gak bisa cuma cukup berdoa saja. Anda perlu hikmat. Nomor 1, hikmat untuk ngambil keputusan.
2, Anda perlu punya hikmat. Untuk apa? Kreatif, inovasi. Kalau Anda kumpul, saudara, jangan ngomongin orang. Coba ngomongin, kalau kumpul sesama pelayan, coba kita pikirin apa yang kita mau buat di depan ini. Cari informasi-informasi yang baru. Kembangkan pola pikir kita, wawasan kita. Jangan cuma itu lagi. Noh, pintar saudara. Jangan. Kalau bisa saudara, Anda cara melayaninya berubah. Saya berdoa, siapa tahu saudara, di tengah-tengah masa sekarang gereja ini lagi putus asa. Ada gereja-gereja, kemarin kalau tidak salah saya melihat satu gereja. Saudara, saya tanya gimana sekarang ibadahnya? Ya puji Tuhan sih Pak, udah mulai. Tapi gimana perkembangannya? Ya, udah jawabnya ya duluan saudara. Udah capek ngomongnya kan langsung ya. Mau diapain lagi Pak, ini kan COVID, mau ngapain lagi? Susah Pak, tantangan banyak. Sebaliknya, saya sih nggak bisa banyak ngomong. Kalau orang udah ngomong banyak tantangan mau diapain saudara. Tapi sebaliknya loh, tantangannya semakin banyak, masalahnya semakin banyak. Itu ada opportunity yang semakin besar. Ada kesempatan yang makin luas. Ada kesempatan yang makin besar yang Anda bisa manfaatkan di dalamnya loh. Beneran loh saudara. Coba gereja Tang City mulai berpikir bagaimana kita menjangkau lebih besar lagi dengan cara packaging yang baru. Yesus sebagai juru selamat tak boleh diubah. Firman-Nya enggak boleh digonta-ganti, dikotak-katik. Tapi packaging Anda cara melayani, cara Anda bekerja, cara Anda berusaha, cara Anda belajar, cara Anda menyampaikan sesuatu. Yuk kita punya hikmat, kreativitas. Yuk kita punya hikmat inovasi yang datang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang Tuhan. Cemerlang bagai emas murni,